Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita tentu menginginkan amal yang diterima oleh Allah dan pasangan hidup yang baik. Namun, tahukah kita bahwa tidak semua amal diterima dan jodoh yang datang kepada kita sebenarnya adalah cerminan dari diri kita sendiri? Dua hal ini sering terlupakan. Banyak yang sibuk berbuat baik, tapi lupa apakah amalnya diterima. Banyak yang berharap jodoh yang baik, tapi lalai memperbaiki diri. Lalu, bagaimana cara agar amal kita bernilai di sisi Allah, dan mengapa jodoh selalu sejalan dengan kualitas diri kita? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, amal yang berharga tidak sekedar banyak, tapi harus diterima. Allah mengingatkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-105 bahwa ada orang yang merasa telah banyak berbuat kebaikan, tetapi di akhirat ternyata amalnya tidak ada nilainya. Allah berfirman, "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Mereka mengira telah beramal yang baik, namun ternyata tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Karena amal tersebut tidak didasari oleh iman yang benar dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menyebut dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 23 bahwa amal mereka seperti debu yang berterbangan, tidak ada yang tersisa. Bayangkan saja, seorang pekerja yang telah bekerja bertahun-tahun, tapi ternyata gajinya tidak pernah dicatat. Seorang pelari yang telah berlari sekencang mungkin, tapi di jalur yang salah. Begitulah gambaran amal yang tidak diterima oleh Allah. Lalu, bagaimana agar amal kita diterima? Yang pertama, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin pujian manusia. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mengikuti syariat, bukan sekedar keinginan pribadi. Yang ketiga, menghindari riya dan ujub. Jangan merasa paling baik dan menyombongkan diri. Kedua, jodoh yang tepat sesuai dengan kualitas diri. Apakah jodoh kita mencerminkan diri kita? Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, kita harus menjadi pribadi yang baik dulu. Jangan hanya berharap pasangan yang soleh atau soleha kalau kita sendiri masih jauh dari Allah. Jangan hanya ingin pasangan yang setia kalau kita sendiri belum bisa menjaga hati. Allah juga menegaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 3 bahwa orang-orang yang berbuat keji akan bersama dengan orang yang sejenis dengannya. Maka jangan heran jika seseorang mendapatkan pasangan yang buruk, karena mungkin itulah cerminan dari dirinya sendiri. Jadi, solusi terbaik untuk mendapatkan jodoh yang baik adalah perbaiki diri sebelum mencari jodoh. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Jangan hanya menuntut, tapi jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan? Dari pembahasan ini ada dua pelajaran utama yang harus kita ingat. Yang pertama, pastikan amal kita diterima oleh Allah, bukan hanya banyak. Caranya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, jangan hanya sibuk mencari jodoh yang sempurna, tapi sibuklah memperbaiki diri terlebih dahulu, karena jodoh kita adalah cerminan hati dan iman kita. Ingat, jika kita ingin pasangan yang baik, maka mulailah dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita ingin amal yang berharga, maka pastikan amal itu diterima oleh Allah. Mari renungkan dan amalkan. Jangan lupa bagikan kebaikan ini kepada orang lain. Semoga kita semua menjadi hamba yang beriman, memiliki amal yang diterima, dan mendapatkan pasangan serta kehidupan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.